Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa." Dua orang muslim ketika dia bertemu lalu dia bersalaman, apa yang Allah berikan kepadanya, Allah akan ampunkan dosanya sebelum mereka berpisah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada 1000 orang lagi. Kurang sikit ya Pak ya. Alhamdulillah. Yang nampak cuman ini. Yang tidak nampak ramai ya Pak ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Badan Pengelola Masjid Paripurna Baitus Salam. Berikut yang saya hormati Bapak dan Ibu, orang-orang tua saya, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW, Ibu RT, Ibu RW, Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu melakukan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Syukur dengan lisan kita mengucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga kita meraih tambahan-tambahan nikmat lebih banyak lagi. Amin ya rabbal alamin. Tapi masih takut-takut bilang amin enggak ya? Amin ya rabbal alamin. Bersolawat kita buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita besok di hari akhirat mendapatkan syafaat dari beliau dengan syafaat yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua tadi luar biasa. Tidak setiap masjid pula yang penyampaiannya seperti itu. Ini masjid ini memang luar biasa transparan, sampai anggaran 1 bulan Ramadan pun disampaikan. Alhamdulillah. Berapa tadi Pak Ketua? 77 juta. Masya Allah. Saya pikir 77 juta itu sedikit. Ya sedikit bila dibandingkan dengan 100 juta. Betul kan Pak ya? Nah, mudah-mudahan keduanya Pak Imam kita menyampaikan, Pak Ketua kita menyampaikan, kedua-duanya jadi bertemu di angka 150 juta. Amin ya rabbal alamin.
Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Ramadan sebentar lagi tinggal hitungan jari. Nah, hari ini kita sudah berada pada tanggal 27 Sya'ban. 27, 28, 29, 30. Kalau Sya'bannya 30, maka nambah 3 hari lagi. Kalau 29 kurangi 1 hari, maka Ramadan cara penghitungannya dengan ru'yah dan hisab, atau hisab dan ru'yah. Sampai hari ini Bapak dan Ibu belum ada penentuan Ramadan menggunakan quick count. Betul Pak ya? Apalagi real count. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kapan kita berpuasa? Sepertinya tahun ini ada perbedaan antara hari Senin dengan hari. Tak bermasalah, itulah hebatnya orang Indonesia. Sampai Ramadan pun bisa berbeda. Nah, iya kan? Perbedaan itu juga tidak bermasalah. Jadi kalau ada yang bermasalah di Indonesia ini biasa-biasa saja. Sebab apa? Tak ada yang bermasalah di negara kita tercinta ini. Mau puasanya hari Senin, silakan. Mau puasanya hari Selasa, yang tak puasa, silakan juga. Astagfirullah. Saya tuh tidak ikut tuh Pak. Nanti saya dijerat dengan masalah kan. Pak Ustadz dulu berceramah katanya begitu. Selasa silakan, Rabu Senin silakan, yang tak puasa silakan. Tuh saya tidak ikut itu. Iya. Karena perintahnya jelas, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus. Nah, wajib berpuasa, yang ditentukan harinya saja yang berbeda. Mudah-mudahan kita tahun ini bisa melaksanakan puasa dengan sempurna. Amin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, lalu apa persiapan kita menyambut kehadiran tamu yang agung ini? Ramadan datang, maka kita sebut marhaban, selamat datang Ramadan. Kalau dia akan datang, kita sambut itu Ramadan. Maka malam ini acaranya penyambutan bulan suci Ramadan. Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu kedatangan tamu dari Jakarta, datang ke tempat kita masjid ini, kira-kira Bapak dan Ibu penyambutan kita beda enggak kalau datang tamu itu dari RW? Beda ya kan? Pelayanan RW ini tamu kita layani, tapi kalau sempat datang dari Jakarta ke sini untuk memberikan tablik akbar, maka Bapak dan Ibu persiapan kita luar biasa. Betul? Sekarang yang datang itu dari Jakarta atau dari mana? Dari mana ini datangnya nih? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira persiapan kita sama dengan yang datang dari Jakarta tuh? Lebih atau kurang? Lebih. Maka Bapak dan Ibu, persiapan kita malam hari ini saya sampaikan, tak banyak Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu paham tamu ini datang, insya Allah 150 juta tuh geleng tuh. Nah, kenapa? Karena tamu yang datang. Bapak dan Ibu kalau tamu datang, tak ada pisang dibeli, betul? Tak ada gula dibeli, betul? Tak ada lontong dicari, betul? Yang penting tamu. Nah, bahagia. Ramadan bukan tamu biasa, tamu agung. Maka Bapak dan Ibu semua persiapan akan kita siapkan. Satu, persiapan menyambut Ramadan, bersihkan hati, lapangkan dada. Orang kalau mau ke rumah kita, hati kita bekarat, enak enggak nengok dia? Bekarat hati awak tu, nengok muka orang tu macam serabut, Pak. Tak percaya, rasakanlah.
Karena hati, kalau hati berkarat dia menyempit. Kalau hati nyempit, pintu pun akan tertutup. Betul? Coba hati kita lapang, pintu yang kecil bisa besar terbuka. Kenapa? Karena sahibul baitnya hatinya lapang. Ramadan akan tiba, hati kita bersih, hati kita lapang. Alhamdulillah. Ayo bapak ibu yang berani, angkat tangan siapa hati yang malam ni yang berkarat. Sekarang ceramah terus terang pak, tak bisa sindir-sindir lagi. Iya malas jujur pak ya. Nah, jujur bapak dan ibu perlu tapi malas. Bapak dan ibu yang menyembunyikan itu saja sudah dosa. Malam ini bapak dan ibu saya berharap kepada kita semua, yuk bersihkan hati kita itu agar Ramadan yang datang ini menjadi ampunan buat kita semua. Bagaimana cara membersihkannya? Ada dua, hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Betul? Hubungan dengan Allah tak payah-payah, cukup istighfar. Betul? Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Perbanyak istighfar, Allah akan ampunkan. Karena Allah janji, innallaha ghafurun rahim. Selesai. Salah kita kepada Allah, kita minta ampun. Allah tu maha pengampun. Dosa kita satu mobil, ampunan Allah itu ribuan mobil. Begitu Allah memberikan peluang. Cuman kita saja yang tak mau minta ampun. Beristighfar saja kita berat. Buktinya selesai assalamualaikum imam, assalamualaikum warahmatullah, ke kanan dan ke kiri. Lalu imam sejenak menarik nafas, lalu dia beristighfar, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang di belakang mulutnya tertutup. Betul tak? Tak apa dipikirkan, tak tahu. Padahal dengan beristighfar Allah ampunkan dosa kita. Yuk bapak dan ibu, Ramadan sebentar lagi akan datang. Isi 30 hari Ramadan itu basahkan lisan kita dengan berzikir. Hubungan dengan manusia bisa dengan berzikir, bisa dan beristighfar? Tidak bisa. Lalu bagaimana caranya? Ulurkan tangan kita kepada dia, ucapkan mohon maaf zahir batin. Setuju? Malam ni kita bermaaf-maafan. Lalu bagaimana yang tak datang kita kirim melalui WA? Ya kan Pak ya? Berapa buah Ustaz? 1000 buah. Wah, ini pula penuh langsung memori tu Pak. Kira-kira sampai hajat kita tu Pak gitu. Mohon maaf zahir batin. Sampai tak hajat kita tu ya. Kalau orang yang sakit hati dengan kita tak dibaconya Pak. Betul tak? Bahkan nama kita tu digantinya Fir'aun. Betul Pak. Nama kita tu bagus tu, bagus nama kita tu, tapi karena sakit hati dan kita digantinya tu Fir'aun itu. Oh, Fir'aun minta maaf pula mau Ramadan. Masya Allah. Tapi si kau tak ada yang macam tu dah. Alhamdulillah. Kalau ada yuk mulai yang terbaik. Kata Nabi SAW, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa. Dua orang muslim ketika dia bertemu lalu dia bersalaman, apa yang Allah berikan kepadanya Allah akan ampunkan dosanya sebelum mereka berpisah. Masya Allah. Pingin atau tidak Bapak Ibu?
Nanti selesai kita tausiah jam 7:30 kita doa, kita bersalam-salaman, bapak-bapak dengan bapak-bapak, ibu-ibu dengan ibu-ibu. Khusus buat ibu-ibu pulang dari sini dengan suami aja udah Kang Mas AA. Nah, ada lagi Bu? Nah, sebelum tidur Kang Mas. Nah, ya pakai Kang Mas kan. Nah, ya Pak ya, ojo lali ya. Nah, tak salam sek. Nah, tenen nih gue sing apik. Nah, Mas, nah kan, maaf Mas yo, tak cium. Nah, tapi kalau kayak gini ciumnya, nah itu ndak sah. Kalau ada yang istri nanti pulang kita Pak, diciumnya tangan kita gini, itu ndak usah kasih belanja besok. Ndak sah. Yang mencium tuh hidung. Ibu lengketkan hidung itu, insya Allah pintu surga 8 pintu surga, silakan masuk pintu mana saja ibu mau. Alhamdulillah. Nah, kalau di sini ndak usahlah bersalam, di rumah aja nanti, karena kita mau sholat isya. Paham Bapak Ibu? Nah, bagi yang tak mau maafkan tak bermasalah. Kita minta maaf, kita bersalaman dengan dia. Bersalaman itu harus saling menengok wajah. Mohon maaf zahir batin ya Pak. Iya, tapi kalau tangannya beradu, mukanya ke sini, itu ndak sah. Maaf ya Pak ya. Iya. Ada pula orang yang macam itu. Kenapa dia macam tu? Karena takut sama Pak RW. Allahu Rabbi. Salam juga dia kan. Masya Allah, luar biasa. Kita ni banyak dosa kita Pak Bu. Semua punya dosa, ya kan? Pak RW baik, dosa juga. Apalagi Pak RW tak baik. Pak RT baik, dosa juga. Apalagi Pak RT. Imam saja salah Pak. Panjang ayatnya, pendek ayatnya, salah. Pokoknya ada saja yang salah. Imam itu, bayangkan, apalagi Pak RT, Pak RW. Allahu Rabbi. Nah, apalagi ketua masjid. Allahu Rabbi. Ketua masjid ini luar biasa Bapak Ibu. Di mana lu datang duit sebanyak tu? Muncul bapak dan ibu, yuk kita saling maafan, ulurkan tangan, mohon maaf zahir dan batin. Yang tak mau memaafkan tak bermasalah, itu mereka dengan Allah, kita selesai. Bisa dipahami? Oke. Yang kedua, persiapan memasuki Ramadan yang kedua adalah mempersiapkan fisik. Fisik itu badan. Bapak dan ibu, pekerjaan kita di bulan Ramadan lebih. Yang pertama, kita siangnya berpuasa. Mulai dari pagi kita berpuasa sampai nanti menjelang maghrib butuh kekuatan fisik. Maka puasa itu wajib dilakukan oleh orang-orang yang sehat, yang mampu. Kalau tidak mampu berpuasa, ya nggak wajib dia puasa, wajibnya ganti qadha. Kalau dia tidak berpuasa, kenapa? Karena dia tak kuat sakit. Maka bapak dan ibu periksakan kesehatan bapak dan ibu, cari dokter spesialisnya. Dok, assalamualaikum dok, besok kami akan berpuasa, besok kita akan berpuasa, mohon cek kesehatan saya dok, saya berharap Ramadan ini mudah-mudahan penuh saya berpuasa. Kenapa begitu Bapak Ibu? Mana tahu ini Ramadan terakhir buat kita. Betul? Tahun lalu ada yang bersama i'tikaf dengan kita, duduknya di sebelah kiri saya. Tahun ini belum tahu dia bisa. Jangan-jangan begitu mau masuk malam 21 dia duluan berpulang ke rahmatullah. Oleh karena itu jadikan Ramadan ini istimewa, karena kita belum tahu jumpa dengan Ramadan tahun yang tahun sekarang aja belum tahu. Betul? Apalagi tahun depan. Maka bapak dan ibu siapkan fisik bapak dan ibu, berobatlah sebagai syariatnya. Kemudian malam kita sholat tarawih,
berikut solat witir, tahajud, kemudian sahur, subuh, isyraq, duha. Banyak betul Bapak dan kalau tidak sehat gimana caranya Bapak dan Ibu? Sehatkan insya Allah. Karena Ramadan itu adalah dirindukan oleh semua orang. Jangankan kita umat muslim, orang non muslim pun suka dengan datangnya Ramadan. Betul tak? Bapak dan ibu kloset rumahnya rusak, sekarang bisa diganti, tetapi kenapa nunggu puasa diganti? Nah, menjelang Ramadan diganti, sofa diganti, cat rumah diganti, lampu diganti. Kenapa menjelang Ramadan? Kenapa dalam bulan Ramadan? Karena itulah hebatnya Ramadan. Maka orang yang penjual senang kalau datang bulan Ramadan. Siapkan fisik kita. Yang ketiga, siapkan harta kita. Apa yang akan kita tuju dengan harta kita? Ramadan adalah tempatnya kita mencari tempat yang paling sempurna amal kita lipatannya. Bagaimana caranya? Wa mimma razaqnahum yunfikun. Ramadan semua masjid Kota Pekanbaru ini punya program. Apalagi masjid kita saya dengar tadi penuh programnya, luar biasa. Maghrib, Isya, subuh, zuhur. Kalau ada lagi waktu mungkin ditambah lagi sama Pak Ketua nih. Cuman jadwal saya sekali cuman. Allahu Rabbi. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. I'tikaf malam 21 sampai malam 30. Berapa duitnya itu? Luar biasa. Pak Ketua jangan risau, Allah yang akan mengetuk duit itu keluar dari saku bapak dan ibu ini, insya. Bapak dan ibu jangan menyimpan uang bapak dan ibu di bank. Ramadan ini diambil untuk apa? Untuk dikembangkan menjadi lebih besar lagi. Kalau semalam itu 500 atau 600.000 satu malam dikalkulasi, bapak ambillah. Tak sanggup bapak ngambilnya satu malam, 2 malam, ya kan? Kalau 500 semalam berarti 2 malam jadi 1 juta. Tidak sanggup 2 malam, ambil 3 malam. Insya Allah. Ada masjid bapak dan ibu sampai malam ini sudah 48 malam. Ramadan cuma 30, tapi jamaah melalui WA saja bapak dan ibu sudah 48 malam. Kenapa? Karena Ramadan adalah perisai. Buka hadis Nabi. Apabila datang Ramadan, iza jaa Ramadan, putihat abwabul jannah, pintu surga itu dibuka. Apa maknanya pintu kebaikan itu dibuka? Maka Ramadan ini semua orang akan berinfak. Semua orang akan berimpak. Di luar Ramadan berimpak juga, tapi di bulan Ramadan lebih berimpak lagi. Semua orang mengejar kebaikan, semua orang mengejar kebaikan, dan semua larangan Allah di bulan Ramadan itu ditiadakan. Wa ghuliqat syayatin, syaitan itu diikat. Wa supidatis syayatin, syaitan itu diikat. Apa buktinya? Selama Ramadan kejahatan itu bapak dan ibu ditutup. Tidak ada bapak dan ibu orang melakukan kejahatan di bulan Ramadan kalau perisainya bagus. Tapi bukan berarti tak ada orang yang maling di bulan Ramadan. Kotak amal pun hilang. Iya Pak, kotak amal pun bisa hilang, sendal bisa hilang. Allahu Rabbi. Dan Ramadan semua tempat-tempat maksiat ditutup. Kalau bulan lain tidak ada. Itulah hebatnya orang bapak dan ibu. Oleh karena itu siapkan harta kita. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Jika ini sudah kita lakukan bapak dan ibu, akan Allah balas itu dengan amalan yang berlipat ganda. Puasa kita laksanakan dengan sempurna,
ibadah kita lakukan dengan sempurna, maka dijanjikan Allah berdasarkan hadis Nabi, dosa kita diampunkan oleh Allah setahun yang sudah berlalu. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Dosa kita setahun kemarin sampai hari ini Bapak dan Ibu, Allah akan ampunkan. Ada ndak dari Ramadan lalu sampai sekarang yang tak punya dosa? Tak ada, semuanya punya dosa. Ramadan tempatnya kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mengampunkan kita semua, amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotaya. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al hadza jam'ana jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan innaka antas sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, saya Ustaz Kazwaini Munir dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunggu kehadiran bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Mohon maaf zahir dan batin. Bisa dimaafkan Bapak Ibu? Alhamdulillah. Kesalahan Bapak dan Ibu kepada saya tidak ada. Kalaupun ada, saya berceramah, Bapak ceramah pula situ. Nah itu pun sudah saya maafkan. Semoga Allah memberkahi kita semua, amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nabi berkata yang tetapi begitulah tabiatnya. Terima kasih kepada Ustaz Kazwaini Munir atas segala perjuangannya. Selanjutnya kita salaman ibu-ibu sama ibu-ibu, bapak-bapak sama bapak-bapak. Kita mulai. Imam berselawat. Setelah kita salaman, sholat, setelah sholat bersama. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
lanjut. Siapin aja ya, siap. Ambil gambar dulu. Lanjut Om, lanjut Pak Adam. Oke. Pak RT. Oke, mantap kek. Ayo, Mbak. Maju nggak, Man? Sini. Ya.